Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Filagina dengan NIM 12011180309 dari kelas TI 4206. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembahasan dari soal UAS. Untuk soal nomor 1, yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik atau 1, jasa keuangan atau 2, dan pengolahan makanan atau 3, memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Pada soal nomor 1 ini, kita dapat menggunakan uji one-way ANOVA. Mengapa? Karena uji one-way ANOVA itu menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 populasi atau lebih berdasarkan satu faktor yang diperhatikan, di mana kita ingin mengetahui rata-rata keuntungan tahunan per karyawan dari ketiga perusahaan tersebut, dan faktor yang diperhatikannya adalah keuntungan tahunan karyawannya itu. Sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa K dalam kasus ini adalah 3 dan N kecil dalam kasus ini adalah 5 dan N besarnya adalah 15. Di mana ini semua berasal, K itu merupakan perlakuannya dari soal ini, berarti jumlah dari perusahaannya, kan terdapat 3 perusahaan. Lalu untuk N kecil yaitu jumlah sampel dari masing-masing perusahaan, di mana perusahaan 1, 2, atau 3 memiliki 5 sampel, dan N besar yaitu K dikali dengan N kecil, di mana 3 dikali dengan 5 adalah 15. Lalu kita dapat memasuki step pertama dan step kedua, di mana step pertama dan kedua itu menentukan hipotesis. Hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana keuntungan tahunan per karyawan dari ketiga perusahaan ini adalah sama atau tidak terdapat perbedaan. Dan untuk H1-nya yaitu minimal ada satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0, di mana berarti bahwa terdapat perbedaan keuntungan tahunan per karyawan. Jadi semua keuntungannya itu harus berbeda, tidak boleh ada tanda sama dengan satupun. Lalu kita dapat berlanjut ke step nomor 3, di mana step nomor 3 itu merupakan statistik uji. Untuk kasus ini kita menggunakan statistik uji F atau uji ANOVA, di mana rumus F-nya itu adalah F sama dengan MSK per MSE, di mana MSK-nya itu adalah SSK dibagi dengan K-1, dan MSE-nya itu adalah SSE dibagi K dikalikan N-1. Nah, MSK itu sendiri apa? MSK sendiri itu adalah rataan kuadrat dari perlakuannya, sedangkan MSE adalah rataan kuadrat dari kesalahannya atau dari errornya, dan SSK merupakan jumlah kuadrat dari perlakuan, dan SSE adalah jumlah kuadrat dari kesalahan atau error, dan K-1 merupakan derajat bebas dari perlakuannya, sedangkan K dikalikan dengan N-1 merupakan derajat bebas dari kesalahannya atau dari errornya. Sebelum menghitung F-nya itu, kita harus melakukan perhitungan untuk memenuhi atau untuk mendapatkan tabel ANOVA. Berikut yang pertama, kita dapat membuat tabel dari data yang terdapat di soal, dan kita jumlahkan dari masing-masing data per companies-nya, per perusahaannya. Lalu kita dapat melakukan perhitungan rataan dari masing-masing companies-nya ini. Rataannya itu adalah totalnya dibagi dengan
jumlah sampelnya. Lalu kita dapat menjumlahkan total dari totalnya ini dan total dari rataannya ini. Lalu selanjutnya kita dapat menghitung SST-nya terlebih dahulu, di mana SST itu rumusnya adalah SST sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, sigma dari J sama dengan 1 sampai K dari Y, IJ dikuadratkan dikurang dengan T kuadrat per N besar. Setelah habis menghitung SST, kita dapat menghitung SSK, di mana SSK itu adalah rumusnya sigma J sama dengan 1 sampai K dari TJ dikuadratin per N kecil dikurang T kuadrat per N besar. Lalu habis SSK kita dapat menghitung SSE. Nah, SSE ini adalah SST dikurang SSK. Berikut merupakan perhitungan dari SST, SSK, dan SSE. Yang pertama ada SST. SST ini YIJ itu merupakan data dari masing-masing kolomnya, lalu dikuadratkan dan nanti di akhir dikurang dengan total dari keseluruhannya, yaitu 518,2 dikuadratkan dibagi dengan N besarnya, yaitu 15. Dan didapatkan hasil untuk SST adalah 1925,557. Selanjutnya ada perhitungan dari SSK itu sendiri. Nah, dapat kita lihat bahwa TJ itu merupakan total dari masing-masing companies, sampel masing-masing companies. Jadi untuk perusahaan 1 itu totalnya ada 191,5, untuk perusahaan 2 ada 191,3, dan untuk perusahaan 3 ada 135,4. Lalu dari masing-masing total tersebut itu dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah sampelnya itu, dan dikurang dengan total dari keseluruhannya dibagi dengan 15, dan didapatkan hasil yaitu 418,137. Selanjutnya kita dapat menghitung SSE. Berikut merupakan hasil dari perhitungan SSE, di mana SSE itu merupakan pengurangan dari totalnya dikurang dengan perlakuannya, dan didapatkan hasil yaitu 1507,42. Setelah kita mengetahui hasil perhitungan dari SST, SSK, dan SSE, maka selanjutnya kita dapat membuat tabel ANOVA-nya itu sendiri. Berikut merupakan tabel ANOVA yang telah saya buat sebelumnya. Dapat kita ketahui di sini bahwa jumlah kuadrat itu merupakan SS. Jadi untuk perlakuan yaitu SSK, untuk error SSE, dan untuk totalnya SST. Lalu derajat bebas itu adalah V. Kita dapat V dari mana? Nah, untuk V dari perlakuan itu atau V1, 2 itu didapat dari K min 1. K-nya kan ada 3 kurang 1 adalah 2. Lalu untuk V2-nya itu atau derajat bebas errornya itu adalah K N min 1, yaitu 3 dikali 5 dikurang 1. 3 kali 4 adalah 12. Lalu untuk V3-nya itu tinggal penjumlahan dari V1 dan V2-nya itu. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus yaitu K dikalikan dengan N dikurang dengan 1, di mana 3 dikalikan dengan 5 dikurang dengan 1 itu adalah 14 hasilnya. Lalu untuk rataan kuadratnya itu sendiri, rataan kuadrat merupakan rataan kuadrat untuk perlakuan merupakan MSK, dan rataan kuadrat untuk error merupakan MSK, di mana MSK-nya itu merupakan SSK dibagi dengan V1, dan MSE
merupakan SSE dibagi dengan V2. Lalu, barulah kita dapat menghitung F-nya itu sesuai dengan rumus yang sudah ditulis sebelumnya. F-nya itu adalah MSK per MSE dan didapatkan hasil yaitu 1,66,4. Setelah F-nya diketahui, maka kita dapat berlanjut ke step selanjutnya, yaitu step nomor 4, yaitu daerah kritis dan kriteria uji. Nah, untuk menentukan daerah kritis ini, kita perlu tahu alfanya berapa dan derajat bebasnya berapa. Alfanya itu kan tadi kita sudah ketahui ya, bahwa alfanya itu adalah 5% atau 0,05 dan V1-nya itu adalah 2, V2-nya itu adalah 12. Maka kita dapat mengetahui dari tabel F itu 0,05, V1-nya 2 dan V2-nya 12 itu adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel F ini kita dapat mengetahui V1-nya tadi adalah 2 dan V2-nya adalah 12. Berarti hasil F dari tabel ini adalah 3,89. 3,89 ya. Setelah mengetahui F pada tabelnya, maka kita dapat menentukan kriteria ujinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tolak H0 jika F hitungnya itu lebih besar atau sama dengan 3,89, dan yang kedua, tidak tolak H0 jika F-nya itu kurang dari 3,89. Berarti dapat kita buat grafiknya ya dari sini tuh. Daerah penolakannya itu adalah daerah sini, dimana batasnya itu adalah 3,89. Setelah kita mengetahui kriteria ujinya, maka kita dapat menyimpulkan hasil dari soal ini. Hasilnya adalah step 5, yaitu sebagai berikut. Ternyata F hitungnya itu adalah 1,664, di mana F-nya itu kurang dari 3,89, maka tidak tolak H0. Pada taraf nyata 5%, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan keuntungan tahunan per karyawan. Sekian penjelasan dari nomor 1.